keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia kita hampir 1 tahun lebih menjalani kehidupan yang baru gitu ya selama pandemi. Lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja dengan protokol kesehatan, dengan segala hal yang memang paling tidak meminimalisir untuk berinteraksi sosial. Untuk orang dewasa saja ini kita perlu adaptasi. Bagaimana dengan anak-anak gitu ya. Tapi anak-anak yang mungkin malah di tahapannya baru bisa berinteraksi dengan orang lain, ini juga jadi kendala. Kadang-kadangnya mereka tumbuh jadi anak-anak yang takut saat bersosialisasi atau takut ketemu orang begitu ya. Nah, ini akan kita bahas bersama psikolog kita ada Mbak Ayu Sutomo. Mbak Ayu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dika gimana? Aku baik. Lancar puasanya? Alhamdulillah lancar. Semangat pokoknya sampai akhir Ramadan ya. Mbak Ayu, ini kan sudah hampir setahun lebih malah kita menjalani kehidupan baru gitu ya selama pandemi. Lebih banyak menjalankan aktivitas di rumah. Ini orang tua, apalagi anak-anak. Nah, anak-anak juga banyak banget memang harus banyak banget perubahan dalam hidupnya gitu ya. Baik yang memang usianya sudah di atas 5 tahun harus bersekolah di rumah. Nah, ini anak-anak yang usianya balita. Ini kan juga di rumah saja dan mungkin pada fase ini anak-anak baru mulai nih punya teman, baru mulai nih berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Tapi mereka harus menjalani di rumah saja. Impact-nya ada nggak sih Mbak Ayu? Oke, kalau kita berbicara mengenai adaptasi, memang secara psikologis memang di masa-masa atau tahapan-tahapan usia tertentu itu proses adaptasinya itu kan beda-beda ya. Kalau misal masih umurnya sekitar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu biasanya adaptasi untuk kenal sama orang baru. Jadi makanya banyak ketemu anak umur 2 tahun yang kalau ketemu orang baru takut ngumpet di belakang orang tuanya. Karena memang fase tahapannya adalah seperti itu. Kalau yang umurnya 2 tahun menuju 3 tahun biasanya adaptasi terhadap proses adaptasinya yang di-highlight adalah adaptasi terhadap peraturan di sekitar. Lagi di acara keluarga nggak boleh tuh guling-gulingan, nggak boleh tuh masuk-masuk kolong untuk mencari benda yang dia suka karena kan masa eksplorasi kan. Biasanya beradaptasi dengan peraturan. Besar sedikit adaptasi dengan kondisi sekolah gitu kan. Nah, itu memang ada tahapan-tahapannya. Kalau kemudian ngaruh nggak sih kondisi yang selama pandemi ini anak-anak banyaknya di rumah aja dengan proses itu? Kemungkinan besar atau bisa jadi iya gitu. Kenapa? Karena itu kan dipengaruhi oleh proses adaptasi itu dipengaruhi oleh karakteristik anaknya. Memang anaknya yang tipe cepat masuk ke lingkungan, mudah beradaptasi atau tidak, yang memang perlu usaha banget untuk kemudian bisa beradaptasi dengan baik. Sama yang kedua adalah faktor stimulasi dari lingkungannya. Kalau anak-anak yang memang kebetulan karakternya adalah mudah atau easy going gitu kan, atau emang anak-anak karakter easy lah, itu mungkin nggak sulit untuk beradaptasi. Tapi buat anak-anak yang memang secara karakter sulit, secara lingkungan stimulasi juga terbatasi. Nah, itu yang jadi tantangan sendiri buat orang tua. Kita mau lihat anak ini memang sesuai fasenya atau tidak, itu dari mana indikatornya? Dari kita bisa melihatnya dari observasi pada saat dia bertemu dengan lingkungan yang baru. Misalnya let's say sekarang lingkungan barunya nggak bisa sekolah atau tempat les atau tempat olahraga yang mungkin sebelum pandemi kita bisa jauh lebih luas lakukannya. Kalau sekarang bertemu dengan saudara yang jauh, kemudian ketemu dengan misalnya omnya atau tantenya, model yang tipe mudah untuk nempel sana, lihat dong apa, mau digendong, itu lebih mudah. Tapi untuk yang model tipe begitu masuk lingkungan baru atau ada saudaranya, diam dulu di orang tuanya, dan itu cukup lama gitu kan waktunya. Kemudian ada penolakan-penolakan ketika ayo dong sama om, enggak, nangis, mundur ke belakang gitu. Itu sebetulnya agak warning nih, ini kok lama banget ya. Atau pun pada saat dia masuk ke teman-teman yang sebayanya nggak semudah itu untuk kemudian masuk ke teman-teman sebayanya, karena beda kan kalau pada kita mengobservasi gitu, ada anak-anak yang kalau ada saudaranya pegang mainan baru dia bisa nyamperin gitu, oh lihat dong, oh ini sini, mau gitu dirangkul, atau ayo sama nenek cium tangan atau apa, itu mau. Tapi ada beberapa kan yang sulit sekali untuk itu sebetulnya kita lihatnya dari observasinya itu. Apa dong yang harus dilakukan orang tua saat melihat, oh kayaknya anak saya cukup sulit nih beradaptasi dengan orang lain? Perlukah memang sedikit, bukan paksa ya, mungkin memang sedikit, ayo dong deh gitu, apa memang perlu ditarik dulu, diajak ngobrol dulu? Kalau tahapan usianya adalah memang tahapan usia 1 tahun, 2 tahun begitu ya. Kita lihat karakter anaknya, nggak boleh terlalu dipaksakan juga. Yang paling penting juga adalah sebetulnya kenali kenapa anak ini sulit masuk atau sulit merasa beradaptasi. Jadi penyebabnya itu macam-macam. Kalau misalnya anak sulit beradaptasi, ada yang dia ngerasa nggak aman, ada kemudian juga dia merasa takut. Nah, masing-masingnya itu kita handle dengan caranya tersendiri. Kadang-kadang misalkan memang lagi saat kita di lingkungan yang cukup banyak orang gitu ya, sosialnya banyak, saat anak
makin kita paksakan dia makin justru menarik diri karena dia akhirnya malu gitu jadi pusat perhatian. Ini jadi beban juga sebenarnya Mbak Ayu ya. Betul. Oke, nanti kita coba bahas dengan salah satu orang tua mungkin punya pengalaman serupa atau tidak, tapi kita lanjut lagi setelah jeda ya. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.